Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang materi eh, Linear Time Invariant atau LTI System. Nah, lanjut ke penjelasannya. Apa itu LTI System? Jadi, LTI System itu atau linear time invariant adalah sistem yang memiliki dua sifat utama, yaitu linearitas dan invariant terhadap waktu. Yang dimana linearitas berarti sistem merespons secara proporsional dan bisa dijumlahkan terhadap masukan. Dan time invariant berarti perilaku sistem tidak berubah seiring waktu. Sistem merespon masukan yang sama dengan cara yang sama kapanpun masukan itu diberikan. Nah, contohnya seperti pada sistem audio amplifier atau sistem kontrol otomatis servomotor. Nah, sifat linearitas atau uh, linearitas terdiri dari dua bagian, yaitu ada adisi atau additivity, yaitu yang dimana jika inputnya X1T maka outputnya Y1, dan jika input X2 maka outputnya Y2. Lanjut, yaitu homogenitas. Eh, ini jika dia inputnya X maka inputnya Y, maka untuk konstanta A kali X, maka dia akan sama dengan A kali Y. Lanjut di sifat invarian waktu. Nah, sistem dikatakan invarian terhadap waktu jika pergeseran waktu pada input menyebabkan pergeseran yang sama pada output tanpa mengubah bentuk outputnya. Misalnya, jika X itu sama dengan Y, maka X dalam kurung T dikurang T0, maka Y akan sama dengan variabel X, yaitu T dikurangi T0. Contohnya yaitu jika sistem menghasilkan output berupa sinyal yang diperbesar, maka kapanpun sinyal itu masuk, hasilnya tetap diperbesar sama besar dan bentuk tetap. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Menarikkan nama saya Trianto Nuruman dengan NPM 2340302072. Dan di sini saya akan melanjutkan eh, presentasi yang sudah dibuka oleh saudara saya. Jadi kita langsung lanjut ke sifat invarian waktu. Sifat invarian waktu itu adalah pergeseran pada input atau pergeseran pada output. Bisa kita ambil contoh di sini jika x t yaitu y itu t, maka x t min t0 sama dengan y t min t0. Jadi sistem itu tidak tergantung pada waktu input, pada sifat invarian waktu. Lalu kita lanjut lagi. Representasi sistem LTI. Model dengan persamaan diferensial atau kontinu. Lanjut, persamaan diferensi atau diskrit. Output dihitung dengan respon impuls dan konvolasi. Baik, mungkin itu saja akan dilanjutkan oleh saudara saya. Respon impuls adalah output sistem ketika inputnya adalah impuls satuan. Nah, kontinu jika maka outputnya adalah diskret. Jika maka outputnya adalah y. Nah, ini yang y tutup buka kurung n tutup kurung. Nah, sama dengan h buka kurung dan n tutup kurung. Nah, jadi konvolusi adalah proses matematika yang digunakan untuk menemukan output dari sistem LTE untuk sebarang input seperti I buka kurung T tutup kurung atau I
buka kurung dan N tutup kurung. Nah, jika diketahui respon impulsnya H buka kurung T tutup kurung atau H buka kurung dan N tutup kurung. Nah, seperti kontinunya seperti ini kontinunya. Kausalitas adalah definisi sistem kausal jika output hanya bergantung pada input saat ini dan masa lalu bukan masa depan. Artinya Y buka kurung dan T tutup kurung hanya tergantung pada I buka kurung dan T tutup kurung untuk T dan spasi T. Nah, untuk stabilitas Bibo adalah definisi sistem stabil. Bibo jika setiap input terbatas menghasilkan output yang juga terbatas. Nah, artinya jika garis T, I, buka kurung T, tutup kurung, garis dan P, M, dengan maka Y dan T, tutup kurung, nah, I dan N, buka kurung. Memori, tanpa memori, output hanya bergantung pada input saat itu. Nah, output bergantung pada nilai input sebelumnya atau masa depan. Atau Y, buka kurung, T, tutup kurung sama dengan I, Y, T, tambah I, buka kurung, T, kurang, means, 1, tutup kurung. Nah, Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah saudara saya jelaskan. Yang pertama aplikasi LTI sistem. Bagian ini menjelaskan berbagai aplikasi dari sistem LTI linear, time invariant. Sistem LTI merupakan dasar penting dalam banyak bidang teknik elektro dan pemrosesan sinyal. Berikut beberapa contoh aplikasinya. Filter digital dan analog. Sistem LTI digunakan untuk mendesain filter yang memisahkan frekuensi tertentu dari sinyal. Filter analog bekerja pada sinyal kontinu, sedangkan filter digital bekerja pada sinyal diskrit. Pengelolaan sinyal suara dan citra. Sistem LTI berperan penting dalam pengelolaan sinyal audio dan gambar, misalnya dalam kompresi audio MP3, reduksi noise, dan peningkatan kualitas gambar. Sistem kontrol industri. Sistem LTI digunakan untuk merancang dan mengontrol sistem dalam berbagai industri, seperti pabrik, otomatisasi, kontrol proses kimia, dan robotika. Sistem kontrol memastikan kinerja stabil dan akurat. Komunikasi data dan pemodelan jaringan. Sistem LTI digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi, termasuk pemodelan dan analisis saluran komunikasi, kode koreksi kesalahan, dan desain jaringan komunikasi. Kesimpulan bagian ini merangkum poin-poin penting tentang sistem LTI. LTI sistem adalah kerangka penting dalam teknik elektro dan sinyal. Sistem LTI menyediakan kerangka kerja matematis yang kuat untuk menganalisis dan mendesain sistem dalam teknik elektro dan pemrosesan sinyal. Sifat linear dan time invariant memudahkan analisis sifat linearitas dan time invariant dari sistem LTI, menyederhanakan analisis dan desain sistem. Hal ini memungkinkan pengguna teknik matematika yang efisien.
dasar dari banyak teknologi modern. Sistem LTI merupakan dasar dari banyak teknologi modern seperti komunikasi seluler, pemesan, pemesan audio dan video, dan sistem kontrol industri. Secara keseluruhan, presentasi ini memberikan gambaran penting LTI dan aplikasinya yang luas dalam berbagai bidang teknik. Konsep-konsep yang disajikan sangat penting bagi pemahaman sistem dan sinyal. Baik, itu saja yang saya perjelaskan. Terima kasih. Melanjutkan ya materi dari materi 3 ini. Jadi kita bisa PSD percobaan 3 impulse respon. Di sini kita bisa lihat codingannya dari materi yang sudah diberikan oleh Bapak dosen pengampu Pak Syafrizal Taufuklo STMT. Jadi kita bisa, ini sudah saya salin semua ya, dari impulse respon untuk konvolasi dan juga ini konvolasi untuk filtering. Jadi semua codingannya ini sudah saya salin dan saya taruh di MATLAB juga. Jadi kita bisa langsung masuk ke MATLAB-nya aja. Di sini ada yang impulse respon dulu, kita coba runkan. Nah, jadi begini ya bentuk dari impulse respon untuk ininya, diagramnya. Yang ini konvolasinya. Sudah saya taruh juga codingannya. Sedemikian rupa kita coba run. Ini lebih kompleks lagi ya figurnya. Bisa kita lihat bersama satu-satu di sini. Lanjut untuk penerapan konvolasi filtering kita run juga. Nah, ini seperti ini di sini. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk MATLAB-nya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.